Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila jami' ashabihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama wal musannifin wal malaikatil muqarrabin arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa qaribaina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makan masyayikh fadhan wa rahmatullah wa hadina najalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u utawi kang kaping 9. Yang kesembilan, adabnya orang alim iku alla yu'azzima, yento ora ngegungake sapa alim ibna ad-dunya ing pira-pira wong kang dadi anake donya. Maksudnya diperbudak, diperanak oleh dunia. Bil masyi kelawan melaku ilaihim maring abna ad-dunya. Wal qiyamilan jumeneng lahum krana abna illa idza kana nalik kejaba nalikane ana iku fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono yu'adzim maslahatun kemaslahatan tazidu kang nambahi apa maslahah ala hadhil mafsadah ngalahake ing atase iki mafsadah. La siyama apa maning ayat haba yen lunga sapa alim bi ilmihi kelawan ilmune alim ila makaniman maring panggonane wong ya ta'allamu kang sinau sapa man minhu saking alim wa in kana senajana ana sapa al muta'allimu wong kang belajar iku kabirul qadri agung pangkate bal yasunu balik jaga sapa alim ilmahu ing ilmune alim kama sonahu kaya dene oleh jaga hu ing ilmu sapa as-salafus shalih ulama salafus shalih wa akhbaruhum lan wis wa akhbaruhum utawi pira-pira khabare salaf fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono sianah iku masyhuratun masyhur ma'al khulafai sartane pira-pira khalifah wa ghairihim lan liyane khulafa kamaruya kaya dene wis den riwayataken apa mah an Malik bin Anasin
kacerita saking sahabat Malik, Imam Malik bin Anas, anahu satemene Imam Malik kukola ngendika sinten Imam Malik, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid, mlebu sapa ingsun ala Harun ar-Rasyid maring Harun ar-Rasyid, saya masuk ke rumah Harun ar-Rasyid. Qala faqala nuli ngucap sapa Harun li maring ingsun, ya Aba Abdillah, wahai bapake Abdullah, yang bagi antakhtalifa ilaina, yang bagi sayukjo apa antakhtalifa yento wirawiri bola bali sapa sira ilaina maring ingsun, kata yasma'a sehingga mirengaken sapa sibiyanuna anak-anak cilik ingsun al muwatta'a ing kitab muwatta'. Kala ngendika sinten Imam Malik bin Anas, kultu ngucap sapa ingsun, azallah al amir, muga-muga mulyakaken sinten Allah al amira ing ratu raja, inna hadzal ilma, satemene iki ilmu minkum saking sira kabeh iku kharaja metu apa hadzal ilm, fa in antum mongko lamun utawi sira iku azzastumuhu mulyaake sapa sirahu ing ilmu, azza mongko mulya apa ilmu, wa idza dallaltumuhu analikane nginakake sapa sirahu ing ilmu, dzalla mongko ina apa ilmu, wal ilmu utawi ilmu iku yukta den tekani apa ilmu, wala yakti lan ora nekani sapa ilmu. Faqala nuli ngucap sinten Harun ar-Rasyid, sadaqta, bener sapa sira, ukhruju metuwa sira kabeh ilal masjid maring masjid, hatta tasma'u sehingga padha ngrungu sapa sira kabeh ma'an nasi sartane para menungso. Waqala Az-Zuhri lan ngendika sinten Imam Az-Zuhri, hawanun bil ilmi ayyahmilahul alim ila baitil muta'allim, hawanun iku ina bil ilmi kelawan nggawa ilmu, ayyahmilahu yento nggawa sapa hu ing ilmu sapa al alim wong alim ila baitil muta'allimi maring omahe muta'allim. Wa in da'at mongko lamun narik ila dalika maring mengkono-mengkono ayah milahul alim ila baitil muta'allim apa daruratun, darurat au iktadathu utawa natrapi hu ing dalik apa maslahatun kemaslahatan, rajihatun kang unggul ala mafsadatin ala mafsadati ibtidalihi ing atase mafsadae masrahake ilmu, fala baksa mongko ora ana dadi apa iku maujud madamatil halu hadhi, selagi ini langgeng apa al halu kondisi hadhihi, hadhihi kaya iki iktadatu maslah. Wala hadha lan ing atase iki iktadatu maslahah rajihah, yo malu den tanggungake apa ma barang jaa kang teka apa ma'an ba'di salafi saking sebagian ulama salafi hadza ing dalem iki, wabil jumlati lan ing dalem kesimpulane, man ajallal ilma ajallahu wa man ahanahu ahanahu wa, man ajalla man utai sapane wong iku ajalla ngegungake sapa man al ilma ing ilmu, ajalla mongko ngegungake hu ing man sinten Allahu Allah,
Waman ahana, waman utai sapane wong iku ahana ngina-ngina sepeman hu ing ilmu, ahana hu mongko ngremehaken nginaaken hu ing man sinten Allahu Allah. Wa hadza muayyanun, wa hadza utawi iki ajalla ila akhirih iku muayyanun tiningalan nyoto jelas oh masih panjang. Jadi yang ke-9 ini orang alim itu tidak boleh terperangkap pada ini hal-hal yang sifatnya duniawi, materialistik. Dulu ada istilah ilmuwan pesanan, peneliti pesanan. Jadi penelitian itu untuk kepentingan politik, dipesan untuk mendukung salah satu kelompok untuk memenangkan salah satu pasangan. Jadi sudah ada ininya, alatnya. Kalau benar-benar objektif nggak ada masalah. Tapi kalau penelitian itu pesanan harus berpihak, sudah ada kesimpulan yang berpihak pada orang lain, bener ora, pokoknya yang penting ini menang, ini unggul, ini hebat, itu nggak boleh. Itu namanya terperangkap pada sikap materialisme. Nah, diantaranya adalah tidak boleh orang itu menuju kepada orang yang materialistik. Jadi misalnya ada orang kaya raya, kemudian kita orang alim itu ke sana, menuju ke orang kaya raya itu, ya, dalam rangka untuk mendapatkan ini materi. Itu tidak boleh, kecuali apabila di sana ada kemaslahatan, mengalahkan mafsadahnya. Mafsadahnya itu kan mengurangi kewibawaan ilmu. Orang yang alim kok DP bertekuk lutut di hadapan pengusaha, ya nggak boleh, kecuali limaslahatin, karena ada kemaslahatan. Apa misalnya menyadarkan orang kaya itu untuk zakat, menyadarkan orang kaya itu untuk infak, berbagi kekayaan. Infak gampang iki aja medit-medit wong sampean ki sugih kaya raya. Nah, itu dalam rangka mengingatkan agar yang bersangkutan tidak lupa akan tugasnya, akan kewajibannya. Ya, itu boleh. Tapi kalau menjadi ini ajudannya, ya, untuk menerima proyek dan jadi suruhannya, ya itu menghilangkan kewibawaan ilmu, ya itu jelas mafsadah, dilarang. Ini tidak sopan orang alim kok ini jualan ilmu, ya. Jadi kalau datang ya konteksnya untuk menyadarkan orang yang kaya untuk melaksanakan kewajibannya. Atau silaturahim, ingin kenal dan tahu bagaimana kiprahnya wong-wong sugih, gampang. Orang kaya itu gampang kalau mau melakukan sesuatu karena ada medianya. Nah, wah ini coba siapa ini sebenarnya, orang ini bagaimana sosoknya dan lain sebagainya. Ada tujuan yang
maslahah. Tapi kalau ini dalam rangka motifnya, motif mendapatkan uang, ya maka tidak boleh. Ya, ini hati-hatinya ke situ. La siyama ayyadhaba bi ilmi ila makanin man yata'allamu minhu. Nah, begitu juga guru alim ke murid itu tidak bagus. Sini nih, walaupun muridnya itu yang belajar itu orang besar, walaupun yang belajar itu orang besar, itu rumus umum, ya, gitu. Kenapa kok nggak boleh? Karena ilmu itu harus dijaga. Ilmu itu harus dijaga. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan program privat? Privat itu kan datang dari guru dan mendatangi murid. Ya, muridnya di rumah, gurunya datang. Tinggal niatnya dirubah. Jadi datangnya guru ke murid tadi itu dalam rangka limaslahatin itu. Untuk kemaslahatan apa? Untuk memengaruhi keluarga itu agar ini lebih islami. Kalau didatangi oleh orang yang enggak beragama atau kurang taat agamanya, maka dia akan terpengaruh kurang bagus pengaruhnya. Tapi kalau datang kemudian diajak sholat, ayo sholat. Ini kadang-kadangnya orang kaya kan nggak mau kalau keluar rumah, maunya didatangi. Ya, syukur kalau nanti sudah bisa mempengaruhi lalu dibawa ke pondok. Dulu ini saya punya kawan itu merifat ya di daerah Keraton sana itu, anaknya orang kaya. Tapi rusak akhirnya karena nggak pernah ditunggoni sama bapak ibunya. Pekerja semua, anak tunggal. Wah, akhirnya mengumpulkan kawan-kawannya di rumah atau dia sendiri pergi. Nah, serakaro-karuan. Tapi ini telaten banget ini, ya kawan. Ya menasehati, mengajar ngaji. Sehingga dia ini kayak jadi keluarganya. Sering anak ini dibawa ke pondok, ya diajari bagaimana jadi santri. Seberapapun pasti ada masalah, ya, sudah mau belajar, sudah mau gaul dengan santri-santri, ya, ini. Nah, gitu. Intinya tidak boleh orang itu menjual murah ini ilmu itu sehingga kehilangan wibawanya ilmu. Jadi ilmu itu kemarin kan punya keutamaan, ya, yang menunjukkan kewibawaan, ketenangan, ya, ketenangan. Jadi orang yang punya ilmu itu akan membuat orang yang memilikinya tambah bijaksana, tambah tenang, tambah wibawa. Itu pengaruh dari ilmu. Tapi kalau ya, dia ini jadi kongkonane ini pejabat jamaah ini, ya jadi tidak bagus. Ya, konteksnya. Nah, karena itu pandai-pandailah mengatur, memanage hati, memanage pikiran. Bagaimana terus punya kemaslahatan tatkala kita misalnya jadi ini jadi tim pembuat naskah pidato presiden. Nah, ini gimana, ini kan jadi suruhan. Tapi ada masalahnya. Kata-kata presiden itu jadi bagus karena yang membuat teksnya ini kita. Nah gitu ya, diniati gitu. Tidak pada ini suruhannya, tapi untuk ini, karena kan kata-kata presiden itu sabda pandita ratu kalau dalam bahasa Jawa itu. Apa yang dikatakan presiden itu jadi keputusan, jadi dasar keputusan orang di bawahnya.
kata presiden. Nah gitu. Nah sementara yang buat adalah misalnya timnya kita, itu bagus. Nah ini jadi suruhan ya, tapi disuruh untuk menguatkan kebaikan. Nah gitu. Nah kalau nanti yang buat tagnya itu orang jahat, orang yang tidak baik, malah pernyataannya jadi kontroversial, melanggar tata susila, wah repot nih. Nah itu ini harus pandai-pandai menata hati. Jadi dijadikan ini pejabat ini juga gitu, ditata hatinya, bukan dalam rangka untuk meraih kekayaan, tetapi memperbaiki keadaan. Nah, kehadiran seorang santri di dalam pemerintahan atau jabatan itu dalam rangka untuk menarik kemaslahatan, bukan kekayaan. Ya, untuk memperjuangkan kemaslahatan, bukan harta benda, kekayaan. Gitu. Jadi manajemen hatinya gitu. Nah ini makanya harus kuat, ilmunya harus kuat, karena akan ada ini persaingan antar orang. Ya, bagaimana mempengaruhi pejabat itu juga ini beda-beda. Nah ini ada ceritanya Imam Malik bin Anas yang menulis kitab Al-Muwatta. Jadi terkenal Imam Malik bin Anas. Kalau Anas ini Ibnu Malik juga, Anas bin Malik ini yang hadis-hadis itu ya. Jadi Anas ini yang kemarin kita ngaji tentang Sirah Nabawiyah itu, ini adalah pembantu ajudannya Kanjeng Nabi. Anas itu umurnya panjang, ini umurnya panjang, 100 berapa ya. Yang meninggal akhir-akhir itu punya anak Malik, tapi jadi anaknya pembantu khadimnya Kanjeng Nabi, jadi orang sangat besar, dihormati bukan saja sesama ulama, presiden, Khalifah Harun Ar-Rasyid pun ini membutuhkannya. Imam Malik ini, jadi luar biasa. Itu karena berkahnya sahabat Anas bin Malik untuk khidmah kepada Rasulullah. Satu diberi umur panjang, yang kedua diberi anak yang luar biasa anaknya. Nah satu ketika dipanggil sama Harun Ar-Rasyid, ini ya Aba Abdillah panggilannya dia, karena punya anak Abdullah bin Malik. Pak, bapaknya Abdullah, tolong sampean ini sering-sering kesini untuk ngajari anak-anak kita ini. Ya privat lah kalau sekarang. Lah ulama sebesar Imam Malik disuruh untuk ini keluar masuk ngajari anak-anak kecil. Nah, terus dijawab sama ini Imam Malik itu. Ya, semoga Allah memuliakan engkau wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya ilmu itu keluar. Ya, inna hadzal ilma minkum kharaja. Sesungguhnya ilmu ini keluar dari kalian. Jika kalian menghormatinya, maka ilmu itu akan terhormat. Apabila engkau meremehkannya, maka ilmu ini akan menjadi hina. Artinya tidak banyak manfaatnya. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, maksudnya dicari
ilmu itu dicari bukan mencari. Kita ini mencari bukan dicari. Jadi kalau ilmu itu dicari, kita yang mencari. Jadi jangan dibalik. Lalu dijawab sama Harun Ar-Rasyid, bener. Oh kalau gitu, kalian semua, ayo pergi ke masjid. Ayo ke masjid ngaji. Jadi bukan Imam Malik yang disuruh datang ke keraton, ya ke istana, tetapi para putranya, putra-putrinya disuruh ke masjid beserta orang-orang untuk mendapatkan pelajaran dari Imam Malik bin Anas. Nah gitu. Jadi ini adab. Ya, kecuali tadi itu ya. Kecuali kalau ada masalah, misalnya Harun Ar-Rasyidnya yang ngaji nih. Masa rajanya mau pergi ke masjid ngaji kan nggak enak dilihat orang. Nah itu ada masalah, mempengaruhi raja agar dia menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kadang-kadang ini orang alim itu kadang-kadang mendatangi pejabat itu boleh, asal 5 maslahatin tadi ya standarnya. Jadi misalnya saya ke Kapolresta gitu, boleh saja asal ada masalahnya. Kesana ngapa? Gitu. Mendatangi bupati boleh asal ada ini manfaatnya, masalahnya. Tapi kalau datang ke sana hanya ingin dukungan yang sifatnya material, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Itu mengurangi kewibawaan. Ya, kewibawaan. Nah, Imam Az-Zuhri ini juga gitu menyatakan nih. Ya, hina hawanun bil ilmi ayyahmilahul alim ila baitul mutalim. Kehinaan bagi seseorang yang membawa-bawa ilmu kepada orang yang mau belajar. Ya. Kecuali darurat atau karena ada kemaslahatan yang lebih kuat daripada mafsadahnya. Semua hukum atau adab itu ada pengecualiannya. Ya, ada pengecualiannya. Anak itu harus datang ke orang tua, kecuali kalau anaknya yang ini sakit, ya orang tuanya datang. Tapi kalau wajar-wajar saja, ya anak yang harus sowan. Ya harus sowan. Nah kadang-kadang orang tua tilik namanya, tilik kok kangen karo putune, tilik. Tapi jangan bahaya iku terus-terusan nilai putune. Jadi putune kurang sehat akhlaknya, ya cucunya jadi tidak sehat karena mbahnya selalu nilai cucu. Nah yang bagus mana? Cucunya diajari sowan ke mbahnya, sowan ke bapaknya, anak ke bapak. Nah gitu, secara berkala. Ya, lah wah ini bapaknya kangen. Ya anaknya sing ini. Lah kamu kenapa kok sowan? Bapak kangen. Nah gitu. Ya. Kenapa kok sowan? Ibu kangen. Kecuali kalau anak itu di pondok. Nah, ini kecuali ya. Engko kowe terus alasan bali. Wah, kok bola bali kowe? Nah, ibu kangen. Itu berarti ibunya kurang mantap. Ibu yang bagus itu kayak Imam Syafi'i itu loh, ibunya Imam Syafi'i. Jangan pulang-pulang sebelum kau menjadi orang yang alim dan menggetarkan dunia. Wis piye kowe? Itu kayak ibunya Sunan Kalijaga. Adalah bocah kok bowling ini. Jangan jangan pulang-pulang sebelum engkau menggetarkan ini pendapat ini dengan ayat-ayat Quran, bacaan Quran. Jadi Imam Syafi'i itu sampai pulang aja nggak berani sebelum bisa benar-benar alim. Ya
Itu ibunya Imam Syafi'i. Nah kita ini itu mulai apa nggak boleh tak pulang-pulang? Ya boleh, tapi tetap ngaji kalau di rumah. Nih orang ngaji ya leren berarti ngajinya. Boleh belajar pada bapaknya sendiri boleh, baca ibunya sendiri boleh. Ya, kalau bapak ibunya memang alim, oh bisa ngaji ke situ. Nah, ya. Tapi kalau pulang di rumah nggak ada ngaji, nggak ada apa, waduh ya, nanti kembali ke ini, ke masa lalu. Ke masa lalu apa? Ya nggak ngaji, bodoh lagi. Orang yang berhenti belajar itu akan ini bodoh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat taufik hidayah inayahnya pada kita semua, diberi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.